Halo, perkenalkan, nama saya Rizky Darmawan dengan NIM 14056251113. Di sini saya akan memaparkan studi kasus permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Tajuknya yaitu rendahnya pendidikan di segala sektor yang ada di Indonesia. Oke, tak perlu bertunggu-tunggu lama lagi, kita langsung mulai saja. Enam tambah 60 30. Sebut negara-negara yang ada di Eropa. Garut, Vietnam, Nah, dari video tersebut mengangkat sebuah realitas yang sangat pahit mengenai potret pendidikan di Indonesia yang seringkali tertinggal jauh di dalam kancah internasional. Berdasarkan data dari Program for International Student Assessment tahun 2018, Indonesia ini berada pada posisi yang sangat rendah, yakni peringkat ke-74 dari 79 negara dalam hal literasi, matematika, dan sains. Skor ini bukan sekadar angka, melainkan indikator bahwa kemampuan nalar kritis dan pemecahan masalah siswa masih berada di bawah rata-rata. Ketinggalan ini tuh menciptakan jurang pemisah yang lebar antara lulusan institusi pendidikan dengan tuntutan kompetensi di dunia kerja. Nah, dari fenomena ini nih diperjelas melalui potongan eksperimen sosial yang sangat kontras dan ironis di dalam video tersebut. Ketika seorang siswa berseragam sekolah ini ditanya mengenai operasi matematika 6 ditambah 10, jawabannya muncul justru tidak logis. Hal ini tuh mengindikasikan adanya kegagalan sistemik dalam penanaman konsep numerasi dasar. Siswa cenderung terjebak pada hafalan visual atau kebingungan angka tanpa memahami esensi dari penjumlahan itu sendiri. Ketidakmampuan menjawab pertanyaan geografi sederhana seperti menyebutkan negara di Eropa, namun menjawabnya Garut atau Vietnam, semakin mempertegas rendahnya literasi umum atau wawasan spasial seorang siswa terhadap dunia di luar lingkup geografi terdekat mereka. Akar permasalahan ini terjadi sebagai fenomena yang sangat kompleks dan bersifat struktural. Salah satu penyebab utamanya adalah dominasi metode budaya menghafal yang sangat mendarah daging dalam sistem persekolahan kita, di mana siswa ini dituntut untuk mendapatkan nilai tinggi dalam ujian tanpa benar-benar memahami relevansi materi tersebut dalam kehidupan nyata. Selain itu, kesenjangan kualitas pengajar dan sarana pendidikan juga belum merata antara daerah perkotaan dan pelosok, turut memperburuk situasi. Rendahnya budaya literasi juga dapat mempengaruhi minat baca di kalangan remaja, yang membuat mereka mudah terdistraksi oleh penggunaan gawai yang tidak produktif, yang pada akhirnya mengikis kemampuan fokus dan analisis terhadap informasi yang masuk. Dampak dari rendahnya kualitas pendidikan ini juga tuh sangat mengkhawatirkan bagi masa depan bangsa, terutama dalam menyambut visi Indonesia Emas tahun 2045. Jika sumber daya manusia yang kita miliki ini tidak dibekali dengan kemampuan literasi yang mumpuni serta logika yang kuat, bonus demokrasi yang seharusnya menjadi keuntungan bagi negara justru beresiko menjadi beban sosial. Dan ini tuh dapat meningkatkan angka pengangguran dan angka kriminalitas karena rendahnya daya saing yang terjadi. Lalu
Masyarakat yang kurang teredukasi ini juga cenderung lebih rentan terhadap paparan disinformasi dan hoaks yang dapat mengancam stabilitas sosial dan kemajuan bangsa di tengah arus digitalisasi yang masif. Untuk mengatasi krisis ini diperlukan langkah-langkah yang strategis. Langkah-langkah strategis ini diperlukan seperti melibatkan berbagai pihak secara kolaboratif. Yang pertama adalah mentransformasikan kurikulum yang akan difokuskan pada pengembangan kompetensi, numerasi, dan literasi tingkat tinggi. Bukan sekadar hafalan, guru perlu didorong untuk menggunakan metode pembelajarannya interaktif dan berbasis masalah. Sehingga siswa terbiasa berpikir sejak dini ya. Lalu yang kedua, peran orang tua itu sangat krusial dalam melakukan pendampingan penggunaan gawai di rumah agar teknologi yang digunakan bisa berfungsi dengan manfaat dan sebagai jendela ilmu pengetahuan. Dan dari pengguna teknologi ini bukan sekadar alat hiburan tanpa batas. Lalu yang ketiga, pemerintah ini perlu memastikan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan termasuk akses perpustakaan digital dan buku-buku berkualitas hingga ke pelosok daerah. Hal ini tuh memiliki tujuan yaitu menumbuhkan kembali minat baca dan menjadi fondasi utama intelektual bangsa. Sebagai penutup, video tersebut memberikan pesan moral yang sangat kuat bagi generasi muda untuk segera berbenah. Ajakan untuk menyudahi bermain handphone dan mulai belajar bukan sekadar melarang penggunaan teknologi, melainkan sebuah penekanan penting akan manajemen waktu dan kesadaran diri untuk kembali fokus pada pengembangan kapasitas intelektual. Pendidikan bukanlah sekadar tentang seragam atau kehadiran di kelas, melainkan tentang bagaimana setiap individu mampu mengasah rasa ingin tahu dan nalar mereka demi menjadi generasi yang mampu membawa perubahan. Tugas besar ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah dalam membenahi kurikulum, guru dalam berinovasi, serta kemajuan keras dari siswa untuk lebih giat lagi belajar. Kesimpulannya, fenomena ini memprihatinkan yang ditampilkan dalam video tersebut merupakan sebuah alarm keras bagi kita semua bahwa sistem pendidikan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Peringkat yang rendah dan ketidakmampuan siswa menjawab pertanyaan logika dasar adalah bukti nyata adanya jarak antara teori di sekolah dengan pemahaman di dunia nyata. Namun tantangan ini bukanlah jalan buntu, asalkan ada kemauan kuat pada diri kita untuk melakukan reformasi pendidikan secara menyeluruh. Generasi emas hanya bisa diwujudkan jika setiap individu, baik siswa maupun pendidik, memiliki kesadaran yang mumpuni atau lebih mendalam bahwa pendidikan adalah kesadaran akan investasi jangka panjang yang paling berharga. Mari kita jadikan momen ini sebuah titik balik yang lebih bijak dalam memanfaatkan teknologi dan kembali menempatkan belajar sebagai literasi dan sebagai prioritas utama demi kejayaan bangsa Indonesia di masa yang akan mendatang. Baiklah, sekian video analisis mengenai rendahnya pendidikan di Indonesia. Saya Rizky Termawan mengucapkan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.